Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ruang lingkup perbankan syariah. Kita langsung masuk saja ke materinya ya teman-teman. Perbankan syariah. Bank itu diatur dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 yang bunyinya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi pada intinya bank umum itu memiliki prinsip badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, bisa dalam bentuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian Bank Syariah sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang bunyinya bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Namun, ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu menjelaskan tentang bank syariah, secara umum bank disebut dengan financial intermediary, yaitu lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Kemudian kita lanjut ke kegiatan-kegiatan dan usaha bank yang berkaitan dengan komoditas. Yang pertama, memindahkan uang. Memindahkan uang di sini adalah kita dapat mentransfer uang dari rekening bank saya kepada rekening teman saya. Kemudian ada yang menerima dan membayar kembali uang dengan rekening koran. Yang ketiga, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya. Yang keempat, membeli dan menjual surat berharga. Bank dapat membeli dan dapat menjual kembali surat-surat berharga. Yang kelima, yaitu membeli dan menjual cek, surat wesel, serta kertas dagang. Dan yang terakhir adalah kegiatan bank, yaitu memberi jaminan. Bank yang dimaksudkan di sini adalah bank memberi jaminan kepada nasabah, jaminan perlindungan uangnya yang disimpan di bank. Kita masuk ke sumber hukum perbankan syariah. Sumber hukum perbankan syariah pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan menyebut istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian disempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang pada akhirnya kemudian sampai sekarang menjadi acuan bank syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil disebutkan dalam Perundang-Undangan Nomor 72 Tahun 1992 Pasal 2, yaitu prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan bank dalam satu, menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Yang ketiga, menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan ulasan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Kemudian tentang fatwa DSN MUI tentang diserapnya dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Di sini ada catatan tentang fatwa DSN MUI, yaitu keberadaannya semakin menunjukkan peranan sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Kemudian hambatan dalam penerapan fatwa di SNMUI yaitu fatwa sendiri itu sulit untuk diterjemahkan atau diaplikasikan dalam peraturan perbankan dan fatwa di SNMUI tidak selaras dengan hukum positifnya. Selanjutnya yaitu azas hukum perbankan syariah. Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan syariah berlandaskan pada azas demokrasi ekonomi atau economic democracy principle. Nah, nilai yang terkandung dalam azas demokrasi ekonomi ini harus diimplementasikan dalam kegiatan operasional perbankan syariah, hubungan hukum dengan nasabah dan lembaga terkait, serta pengawasan dalam perbankan syariah. Maksud dari azas demokrasi dalam perbankan syariah menurut UU Perbankan Syariah adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Azas demokrasi ekonomi ini tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud dari prinsip kehati-hatian itu sendiri adalah bank dan semua orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan melakukan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan wewenang masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya, penjelasan lebih rinci mengenai azas hukum perbankan syariah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Yaitu ada 3 azas nih. Yang pertama, azas kepercayaan. Azas kepercayaan merupakan azas yang melandasi hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Prinsip kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam kegiatan mengelola dan menghimpun dana masyarakat, nasabah mempercayakan dana yang disimpannya di bank dengan portofolio dan pengelolaan yang aman serta jujur oleh pihak bank. Bank pun bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, bank perlu memelihara kesehatan dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, azas kerahasiaan. Azas ini mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah, baik yang berhubungan dengan keuangan ataupun dengan yang lainnya. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang ketiga yaitu azas kehati-hatian. Azas kehati-hatian menyatakan bahwa dalam melakukan usahanya, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat. Tujuan dari azas kehati-hatian ini yaitu agar bank selalu mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku di perbankan dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip kehati-hatian ini terdapat dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai subjek hukum perbankan syariah. Menurut pasal 1 bab 1 pada buku 1 tentang subjek hukum dan amwal, subjek hukum memiliki arti orang perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini, perbankan syariah dalam menjalankan seluruh kegiatannya tentu tidak terlepas dari lembaga pengawas bank baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, dari segi internal ini, lembaga yang menjadi pengawasan yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan dari segi eksternal yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas mengawasi praktik perbankan dalam hal ketaatan bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut yaitu tentang yang pertama internal yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS berkedudukan di kantor pusat dan fungsinya mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa DSN. Tugas dan fungsi DPS diatur dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah, yaitu
Yang pertama, tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN. Yang kedua, fungsi utama DPS, yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, serta sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian fatwa dari DSN. Selanjutnya ini dari segi eksternal ada Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN didirikan sebagai lembaga yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga keuangan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, itu ada tugas dan wewenang DSN, yaitu yang pertama ini ada tugas dari DSN. Tugas dari DSN meliputi menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Lalu mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional berwenang sebagai mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terikat, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, lalu memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS, lalu memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, dan yang terakhir yaitu mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan atas peringatan yang tidak diindahkan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi ruang lingkup perbankan syariah pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.